tidak digubris gitu ya. Satu hari. Sebab saudara-saudara, kalau saudara nabi, Tuhan katakan. Shalom jemaat Tuhan, supaya kita tidak dibingungkan di mana hari-hari ini kita melihat satu wabah pandemik terjadi, mewabah di seluruh dunia. Maka muncul banyak sekali penglihatan-penglihatan atau orang yang mengaku sebagai seorang nabi atau seorang hamba Tuhan yang mendapatkan penglihatan secara mendadak. Saya sungguh percaya bahwa penglihatan itu ada, tetapi segala sesuatu perlu kita uji, dan kita harus mengenal apa itu nabi. Mari kita belajar apa itu nabi. Nabi adalah seorang yang mendapat penglihat daripada Tuhan atau diberitahu Tuhan tentang masa yang akan datang, apa yang terjadi di hari-hari ke depan, dan itu pasti digenapi. Itu dikatakan atau diberi penglihatan kepada seseorang itu sebelum kejadian. Itu adalah nabi yang mendapat penglihatan. Ketika ada terjadi goncangan, jangan takut. Ketika ada terjadi goncangan, itu satu kebaikan buat kita, mengucap syukur dan menyerah saja. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Hana, bahwa ketika segala sesuatu sedang digoncangkan, kita harus menerima dengan bersyukur. Ya, kita harus menerima apa yang baik dan apa yang kurang baik daripada dia. Tetapi satu kata yang saya mulai bingung, yaitu kata menyerah. Apa maksud kata menyerah ini? Apakah yang ibu maksud adalah berserah? Kalau menyerah berarti kita tidak punya gairah untuk melakukan satu tindakan. Kita seolah-olah ingin Tuhan yang turun tangan langsung menyelesaikannya. Tidak. Kalau kita berserah berarti kita harus ambil bagian, ikut ambil bagian dalam goncangan itu, supaya kita mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Mungkin itu ibu maksud ya, menyerah. Itu seyogyanya yang firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada gembala tersebut, saudara-saudara. Tetapi saya tidak digubris, saudara. Saya tidak digubris dan tidak dijawab. Nggak bilang terima kasih. Oh ya Hana, baik, saya akan doakan atau macam mana, saudara. Seminggu lewat, saya bilang sama Tuhan, saya cuci tangan ya Tuhan. Saya sudah lakukan yang terbaik. Saya sudah lakukan apa yang Tuhan mau. Ketika satu teguran kita atau satu maksud kita, penyampaian kita kepada orang lain, mereka tidak tanggapi, kenapa kita harus repot? Kenapa kita harus marah? Itu kan hak dia, hak mereka. Apalagi kita menunggu yang katakannya, boro-boro ucapan terima kasih. Apakah kami yang sudah melihat YouTube-nya Ibu Hana dan kami meresponinya dan membalas, kami mengucapkan terima kasih, apa itu yang ibu tunggu untuk kami ucapkan? Seorang nabi tidak gila akan penghormatan, seorang nabi tidak gila akan pujian. Biarlah segala pujian, penghormatan hanya untuk Tuhan. Kita ini doulos, keset hambanya Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan. Masalah mereka terima atau tidak terima, yang penting kita udah sampaikan. Jangan marah Ibu Ana kalau mereka belum ucapkan terima kasih. Sudahlah, kerjakan bagian kita, dan biarlah Tuhan kerjakan bagian dia. Bagi saya, bagi ibu, dan bagi semua orang, seturut kehendaknya dia. Mari kita lihat perkataan Ibu Ana sebagai seorang nabi. Melihat, waduh, ini coronavirus makin meningkat di Wuhan. Waktu itu Tuhan bilang, Hana, bawa Cina ke mahkamah penghakimanku. Saya disuruh Tuhan untuk membawa Cina, saudara, ke mahkamah penghakiman Tuhan. Jadi saudara boleh dikatakan saya bersama dengan Tuhan ketika membuat rencana untuk kegoncangan di Wuhan, saudara-saudara. Setelah saya melihat video yang ada di YouTube yang ibu posting pada tanggal 9 April 2020, yang ibu buat pada tanggal 8 April 2020, yang mempunyai durasi 3 jam 5 menit 52 detik. Saya tonton semua,
berulang-ulang supaya saya tidak salah. Ibu seolah-olah menginginkan sebuah bangsa, maaf, yaitu Cina, hancur. Bawa Cina ke mahkamah penghakimanku. Saya disuruh Tuhan untuk membawa Cina, saudara, ke mahkamah penghakiman Tuhan. Jadi saudara boleh dikatakan saya bersama dengan Tuhan ketika membuat rencana untuk kegoncangan di Wuhan, saudara-saudara. Makanya saya mengerti ketika itu mulai terjadi, saya sangat tenang sekali. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Ibu Ana. Ibu mengatakan bahwa di sana ibu bersama dengan Tuhan merencanakan sesuatu untuk Wuhan. Saya percaya segala kejadian yang ada di muka bumi ini seizin daripada Tuhan. Tapi saya tidak tahu, saya tidak mengerti apakah ibu ada dalam dewan sorga sebagai wakil kami, umat Tuhan yang ada di bumi ini. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara yang melihat tayangan saya, video saya, boleh menyimpulkan sendiri. Siapakah kita yang boleh masuk dalam rapatnya Tuhan? Dan saya pernah mempelajari dan mengetahui bahwa Tuhan itu bisa kita ajak berunding. Contoh, ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan, Abraham negosiasi dengan Tuhan. Artinya bisa berunding. Tapi posisinya Abraham di bumi dan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bukan kita ikut ke mahkamahnya Tuhan. Mari kita lihat perkataan Ibu Ana sebagai seorang nabi. Makanya saya mengerti ketika itu mulai terjadi, saya sangat tenang sekali, saudara. Ketika di gereja saya dikatakan, pendetanya mengatakan, mari kita berdoa melawan coronavirus jam 5 hari ini, datang ke gereja. Saya tanya Tuhan di tempat duduk saya bilang, Tuhan, bagaimana ini? Kok kayaknya nggak sesuai dengan rencana yang kau katakan? Karena saya tahu rencana Tuhan dari awal, dia rapat dengan saya, ikut. Saya yang tahu, saya cuma ikut apa kata Tuhan, bahwa coronavirus itu adalah merupakan hamba-hamba Tuhan, alat-alat Tuhan yang dibuat, yang diluncurkan oleh Tuhan, yang dikontrol dan dikuasai oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan yang jelas, saudara, untuk menjadi alat penghakimannya Tuhan buat bangsa-bangsa. Kita sudah lihat di perjanjian lama, penyakit sampar dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, saat ini, nah disitulah saya awal mulanya akhirnya Tuhan minta penghakimanmu atas Cina. Maaf, Bu Hana, mungkin saya salah. Menurut pandangan saya dari video yang Ibu share di YouTube, bahwa negara Cina terlalu banyak salah sehingga dia dihukum Tuhan. Dan Ibu ambil bagian dalam perencanaan itu bersama dengan Tuhan. Sehingga ibu berkata, kenapa begini? Bukankah kita sudah merencanakan sesuatu hal untuk Cina? Dan ibu ikut rapatnya dari awal loh. Wow, luar biasa. Ibu ikut rapatnya Tuhan dari awal. Saya bayangkan dulu, rapat di surga bagaimana ya? Bukankah kitab Wahyu berkata di surga itu hanya ada pujian dan penyembahan? Oh, mungkin itu setelah langit bumi baru atau setelah pengangkatan ya. Sekarang masih di surga masih ada rapat. Ya, saudara sendirilah yang simpulkan. Dan saya berkata, is not true. Saya mau katakan itu tidak benar dan itu adalah salah. Mari Bu, kita kembali ke Bible, sama-sama belajar. Sebab saudara-saudara, kalau saudara nabi, Tuhan katakan bahwa aku tidak akan melakukan sesuatu sebelum aku mengatakannya kepada para nabi-nabiku, para hambaku. Jadi saudara, percaya firman Tuhan ini, saya mengalaminya sendiri selama menjadi nabi bertahun-tahun.
tahun, sudah belasan tahun. Setiap kali ada perkara-perkara yang besar terjadi di suatu bangsa, saudara-saudara, di bangsa tertentu, Tuhan ikut membawakan saya dalam rapatnya, saudara-saudara. Waktu kota New York melegalisasikan LGBT, saya disuruh bawa itu kota untuk masuk dalam mahkamah penghakiman, settle dengan ininya, dengan dosa-dosanya. Saya ikut, saudara, membawa kota itu ke mahkamah penghakimannya Tuhan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kalau saudara harus yakin, kalau saudara dipanggil menjadi nabi Tuhan, saudara harus atentif, harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, saudara, apa perintah Tuhan kepada saudara. Saudara diundang rapat sama Tuhan untuk bikin satu rencana apa yang mau Tuhan lakukan di dalam satu bangsa, di dalam satu kota, atau dalam satu umat, saudara-saudara. Dalam video tadi kita melihat bahwa ibu mengatakan bahwa Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa berbicara terlebih dahulu kepada nabi-nabinya. Saya setuju. Tapi tidak dalam setiap kasus Tuhan melihatkan nabi-nabinya untuk menegur satu bangsa, untuk menegur seseorang. Dalam kasus tertentu Tuhan memakai nabi-nabinya untuk menegur seseorang ataupun satu kaum ataupun suatu bangsa. Saya setuju, tapi tidak semua kasus. Sekali lagi ibu berkata, kalau kita seorang nabi, pasti kita diajak dalam mahkamahnya Tuhan, dalam rapatnya Tuhan, dalam merencanakan segala sesuatu. Wow, siapa kita, Bu? Seolah-olah kita ini sangat penting. Kalau tanpa kita, Tuhan gagal membuat rencananya. Kalau kita tidak bisa dipakai, manusia tidak bisa mau dipakai, batu atau benda-benda mati bisa Tuhan pakai. Jangan sombong. Ibu berkali-kali mengatakan ikut dalam mahkamahnya Tuhan. Mahkamah pengadilan Tuhan. Wow. Saya jadi bingung. Bingung. Karena kita ini adalah partnernya Tuhan. Tuhan gak bekerja sendiri. Kita ini anak-anaknya, tubuhnya, hamba-hambanya. Jadi saudara, dia akan membawa kita dalam rapat, dalam mahkamah surga, atau rapat dalam tahta surga, saudara-saudara, untuk melakukan kehendak Tuhan di muka bumi ini, saudara-saudara. Dalam cuplikan video yang tadi, yang baru kita tonton, sekali lagi Ibu Ana diundang rapat, atau Ibu Ana ikut rapat dalam pengadilan mahkamah Tuhan. Bolehkah saya bertanya kepada Ibu? Coba Ibu gambarkan kepada kami dalam video berikutnya bagaimana suasana pengadilan mahkamah Tuhan itu. Karena dalam Alkitab yang saya pelajari sampai hari ini tidak ada gambarannya. Apakah rapatnya seperti pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, atau rapat anggota dewan, atau rapat seperti di kantor, bagaimana? Saya tidak bisa bayangkan. Apakah dalam rapat itu ada interupsi? Tuan, interupsi. Kalau boleh, jangan. Ada lagi interupsi. Tuan, interupsi. Ditambah hukumannya lebih dahsyat lagi. Jangan kita sebagai seorang hamba Tuhan, jangan seringkali kita mencocok-cocok logikan segala sesuatu dengan keadaan yang ada. Mari kita melihat maksud Tuhan menurut kebenaran firman Tuhan. Jangan kita analisis sendiri, jangan kita tafsir sendiri. Saya sekali lagi tidak mau berapologetika kepada siapapun karena tidak ada gunanya. Pepatah berkata, menang jadi arang, kalah jadi abu. Bukan nama Tuhan dimuliakan, tapi nama Tuhan dipermalukan.
biarlah segala sesuatunya kita percaya, bukan dengan perdebatan, bukan saling menjas, bukan saling menjatuhkan satu dengan lain sesama hamba Tuhan. Tetapi mari kita saling mengingatkan, kalau memang menurut pandangan saya, Ibu Hana terlalu jauh menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itu menurut pandangan saya. Karena seorang nabi memang ditugaskan Tuhan untuk menyampaikan pesan untuk umat Tuhan, untuk menyampaikan pesan kepada seseorang, tetapi tidak setiap kejadian seorang nabi menyampaikan pesan kepada orang atau kepada umatnya. Dalam waktu-waktu tertentu aja Tuhan pakai seorang nabi untuk menyampaikan pesannya. Bagi Bapak Ibu yang menonton video dan tayangan ini, jangan lupa like, comment, and subscribe dan dukung channel ini. Dan saya percaya jikalau saya salah, boleh WA saya, hubungi saya, DM saya menerima kritikan Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya saya juga bertumbuh, bukan dengan pemahaman saya sendiri, tetapi seturut pemahaman kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, dan tetap stay di rumah dan jaga kesehatan, dan percaya rancangan Tuhan dalam hidupmu tidak pernah gagal, selalu yang terbaik. Amin.